ketika dia melihat bab 96 dan ke-97. Ivan Xavier hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat ke arah kerumunan orang di sekelilingnya dan dia benar-benar terkejut saat melihat seseorang yang dikenalnya. Harvey York. Dia melihat Harvey duduk di bagian ujung. Lantas dia tiba-tiba tidak memiliki nafsu makan lagi dan berlari ke arah Harvey. Kini dirinya diselimuti kecemasan. Perhatian semua orang terfokus padanya sambil bertanya-tanya apa yang dia sedang lakukan. Namun dia berjalan menuju pria yang mengenakan pakaian yang dibeli dari toko di pinggir jalan itu. Ketika dia berdiri di sampingnya, ekspresi wajah banyak orang berubah secara drastis. Ini terutama untuk keluarga Zima. Banyak wajah mereka berubah seketika itu juga. Ada apa hubungan dengan menantu yang menumpang itu? Apakah orang tak berharga ini menyinggung sekretaris Xavier? Sampai dia harus berlari ke arahnya begitu dia melihatnya. Rasa dingin menjalar di punggung kakek Zima. Sekretaris Xavier adalah seseorang yang tidak boleh merasa tersinggung. Jika Harvey pernah membuatnya kesal di masa lalu, dia pastikan akan membunuhnya setelah ini. Apa? Ada apa dengan pertanda malapetaka ini lagi? Zack Zima hampir saja mengeluarkan kata-kata makian. Hei teman, lama tidak bertemu. Harvey menyela dan berdiri sambil tersenyum sebelum Evan memiliki kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Evan sedikit diam terkejut tapi dia segera mengerti maksud dari CEO-nya. Dia segera tersadar sambil tertawa kecil. Harvey, siapa yang tahu kita akan bertemu lagi setelah lulus? Kau bekerja di mana sekarang? Semua keluarga Zima menghela nafas lega setelah mendengar respon sekretaris Xavier. Untungnya mereka hanyalah teman lama. Kalau tidak, bagaimana seorang pecundang seperti Harvey bisa mengenal seseorang yang berkedudukan tinggi seperti sekretaris Xavier? Zack berlari dengan gugup. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia mulai menghina Harvey. Sekretaris Xavier, mengapa kau berbicara dengan pecundang seperti dia? Apa kau tidak tahu? Dia tidak hanya terkenal di keluarga Zima, dia juga terkenal di seluruh Neumhi. Menantu laki-laki yang hanya menumpang hidup dari keluarga Zima. Dia hanya memiliki $100 untuk uang saku hariannya. Sekretaris Xavier, jangan terlalu dekat dengannya atau kemalangannya akan menular padamu. Evan merasa ngeri mendengar kata-kata Zack dan memandang Harvey dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa Harvey bersembunyi selama 3 tahun terakhir setelah dia meninggalkan keluarga York. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey menanggung aib seperti itu selama 3 tahun ini. Tidak heran ketika Harvey kembali, Harvey melakukan banyak pekerjaan luar biasa. Zack tidak menunggu Evan menjawab. Kemudian dia melanjutkan. Orang seperti ini adalah pecundang. Keluarga kami sedang bersiap untuk mengusirnya untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke lingkaran kita selama 18 generasi berikutnya. Harvey, cepatlah pergi. Apakah kau berencana untuk merusak pemandangan di sini? Harvey terlalu malas untuk memikirkan Zack. Dia hanya tersenyum dan berkata, Ivan, kau pernah menjadi dewi yang begitu acuhnya ketika kita belajar bersama. Sejak kapan kau mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak dapat dipercaya ini? Pecundang, siapa yang kau sebut tidak bisa dipercaya? Zack berteriak. Kau tahu sendiri. Harvey menjawab dengan malas. Kemudian mengabaikan Evan dan melanjutkan duduk dan menyantap makanannya. Harvey melihat wajah Evan masih dipenuhi rasa gugup dan ketakutan. Kemudian, dia dengan santai berkata, Karena kau di sini dan telah diundang untuk makan malam, mengapa kau tidak makan saja? Akan sia-sia jika kau tidak menyantap makanan ini. Evan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia tahu bahwa CEO-nya tidak marah dan dia mengizinkannya untuk melanjutkan makan malam. Apakah kau reinkarnasi dari hantu yang kelaparan? Nona Xavier, silahkan lewat sini. Jangan mau diganggu oleh sampah yang menjijikan ini. Zack melontarkan hinaan lagi sebelum memberi isyarat dengan tangannya mengajak Evan untuk pindah. Setelah malam ini berakhir, dia harus mengusir Harvey dari keluarga Zimmer. Dia bukan hanya tidak berguna, yang dia bisa lakukan hanyalah memperburuk keadaan. Saat Zack melontarkan hinaan, dia tidak menyadari wajah Evan berubah menjadi pucat. Wajah Wendy juga menjadi lebih pucat seperti mayat. Mereka benar-benar tidak datang untuk menjadi tamu di keluarga Zimmer hari ini.
Masalahnya adalah situasinya di luar perkiraan mereka sehingga seperti mereka tidak dapat turun dari harimau yang sudah mereka tunggangi. Wajah kakek Zimmer bergejolak dengan beragam emosi saat dia melihat Ivan berjalan kembali ke tempat duduknya. Dia takut keadaan akan berubah menjadi lebih buruk, jadi dia langsung berdiri dan mencoba memberikan sedikit tepuk tangan. Hadirin sekalian, keluarga Zimmer menyambut Anda semua sekalipun Anda mengundang diri sendiri hari ini. Lagi pula kami memiliki sesuatu yang besar untuk diumumkan. Karena kalian semua ada di sini, mengapa kalian tidak menjadi saksi untuk kami? Oh, aku ingin tahu kabar baik apa ini. Mungkinkah kakek Zimmer telah menemukan cinta keduanya? Kepala keluarga lainnya yang hadir sangatlah skeptis. Meskipun ada wanita cantik dalam acara itu, mereka tidak berniat menutupi perasaan mereka yang sebenarnya dan malah tertawa terbahak-bahak. Kakek Zimmer mengedipkan matanya ke mereka. Jangan menertawakan orang tua sepertiku sekarang. Sebelumnya, aku ingin semua orang memperhatikan sesuatu untukku. Sambil mengatakan itu, kakek Zimmer menepuk tangannya memberikan tanda. Segera saja, para pengawal keluarga Zimmer masing-masing membawa satu kotak besar ke aula tersebut. Kotak-kotak ini menyimpan barang-barang bermerek mewah dan berkualitas tinggi. Semuanya terlihat sangat menarik dan terlihat mahal. Bab 97. Zack Zimmer tidak bisa berkata-kata terhadap hal ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa kakeknya akan memperlakukannya dengan sangat baik sehingga dia mengeluarkan semua barang-barang mewah itu. Ekspresi kepala keluarga lainnya mulai sedikit berubah satu persatu. Mereka semua memiliki set barang yang sama di rumah mereka. Ini adalah barang yang harus dimiliki oleh masyarakat kelas atas di Numhi. Pandangan kakek Zimmer beralih ke Von Xavier dan Wendy Sorrell. Lalu dia tersenyum. Tamu kami yang terhormat, karena Anda ada di sini, mengapa Anda tidak mencoba melihat-lihat set barang berharga milik keluarga Zimmer? Evan dan Wendy hendak menolak tawaran itu, tetapi ketika mereka melihat barang-barang mewah berkualitas tinggi di beberapa kotak itu, wanita manapun pasti akan tergerak. Oleh karena itu, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba meliriknya. Kakek Zimmer memperhatikan ekspresi mereka. Dia bersikeras untuk meraih kemenangan malam itu. Kemudian dia melambai dan berkata, "Hadirin sekalian, datang dan lihatlah." Pengawal pertama membuka kotak di depan. Di dalamnya ada satu set 6 perhiasan yang terbuat dari emas putih dari kalung hingga cincin. Itu adalah satu set perhiasan lengkap. Terdapat mosaik berlian besar berkilauan, memantulkan cahaya dengan cemerlang. Wow! Itu adalah satu set 6 perhiasan pertunangan Tiffany Co. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli hanya dengan uang saja. Banyak wanita di keluarga Zimmer menjadi bersemangat. Siapa yang tidak menginginkan satu set perhiasan Tiffany? Bahkan mata Mandy Zimmer tersipu saat melihat ini. Ketika menikah dengan Harvey York, dia bahkan tidak memiliki cincin berlian, apalagi memiliki hal-hal lainnya seperti itu. Tidak jauh dari mereka, Lillian Yates memandang Harvey dengan kebencian. Jika bukan karena kerumunan orang-orang itu, dia akan memberi Harvey banyak omelan. Putrinya sendiri harus sangat menderita karena menikah dengan pecundang sepertinya. Selanjutnya, kotak kedua dibuka. Tidak ada yang lain di dalam kotak ini selain setumpuk notaban berwarna biru. Ada 88 tumpukan jika dihitung dengan benar. Yang berarti ada 880.000 nilainya. Kotak ketiga kemudian dibuka. Di dalam kotak itu ada setumpuk dokumen legal. Itu adalah dokumen legal untuk satu set villa. Kakek Zimmer melihat barang-barang ini dan dengan bangga berkata, "Hadirin sekalian, mohon jadilah saksiku. Ada satu set villa, satu set perhiasan, dan 880.000 uang tunai. Orang tua ini telah mempersiapkan semua ini dari beberapa tahun yang lalu. Aku ingin memberikan ini kepada cucu tertua dari keluarga Zimmer agar dia dapat meminta calon istrinya untuk menikah dengannya. Namun cucuku ini memiliki selera yang tinggi dan tidak pernah menemukan wanita dalam impiannya. Oleh karena itu, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerahkan hadiah pertunangan ini. Hari ini dia mendekatiku dan memberitahu bahwa dia telah menemukan seorang wanita yang dia sukai dan siap untuk melamarnya. Saya kemudian memutuskan untuk menyerahkan barang-barang itu sebagai hadiah untuk pasangan muda ini. Tentu saja Zack adalah cucu tertua dari keluarga Zimmer dan merupakan ahli waris yang sah. Setelah menikah, posisi kepala keluarga Zimmer akan diserahkan kepadanya. Saya berharap orang-orang yang berkumpul di sini hari ini akan memberikan dukungan penuh kalian kepada pasangan muda ini.
Itu sudah pasti. Namun, kakek Zima, siapakah cucu iparmu ini? Kepala keluarga yang hadir bukanlah orang yang bodoh. Banyak dari mereka mengalihkan pandangan ke arah Yvonne. Mungkinkah Yvonne adalah cucu perempuan dari keluarga Zima? Jika itu masalahnya, maka itu akan menjelaskan mengapa dia acuh terhadap mereka. Sepertinya mereka memang perlu memperhatikan keluarga Zima mulai sekarang. Mereka akan menjadi keluarga kelas 1. Yvonne dan Wendy tidak menunjukkan reaksi apapun. Lagi pula, mereka sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Zack. Mereka tidak pernah mengira kakek Zima merujuk ke salah satu dari mereka. Mereka berdua menunggu untuk melihat siapa gadis yang beruntung itu. Kakek Zima berbalik ke arah Yvonne dan Wendy. Dia melihat adanya harapan dalam wajah mereka dan memiliki kepastian di hatinya. Kemudian kakek Zima melanjutkan dengan senyuman. Hadirin sekalian, siapa yang akan menjadi cucu menantu dari keluarga Zima? Dia akan menjadi tunagan ahli waris kita. Saya akan membiarkan cucu lelaki saya yang luar biasa untuk mengumumkan rahasia ini sendiri. Selesai berbicara, kakek Zima memimpin para hadirin untuk bertepuk tangan. Prok, prok, prok. Aula itu seketika meledak dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Pada saat inilah, tanpa disadari, Zack telah berubah menggunakan setelan putih dengan sekuntum mawar di saku dadanya. Dia berjalan keluar dengan ekspresi puas pada wajahnya. Harvey hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Apa yang Zack coba lakukan? Apakah dia berpikir ini adalah pernikahan? Apakah dia tidak tahu etika dasar mengenakan jas? Namun, semua wanita muda memandangnya. Sebagai seorang pemuda dari keluarga kaya, dia memang arogan, namun dia memiliki penampilan yang baik. Zack tampak seperti manusia di luar. Tetapi perilakunya tidak ubah seperti seekor anjing. Bahkan Mandy menoleh memandang Harvey setelah melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan nafas mengeluh dalam hatinya. Ketika dia menikah dengan Harvey, Harvey tidak melamarnya atau memberinya hadiah pernikahan. Mereka bahkan belum makan malam bersama. Mereka hanya baru pergi berdua untuk mengambil akta pernikahan mereka. Bahkan Mandy juga yang harus membayar uang untuk Harvey. Saat memikirkan hal ini, Mandy merasa sedikit tersiksa.